Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Mahabatur Anita dengan NIM F1E12217 dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai software komputer. Pertama, mengenai software aplikasi untuk pemakai akhir. Studi kasus yang pertama, Intuit dan Lone Star Donuts, tantangan software usaha kecil. Perusahaan software yang diwarisi pada bulan Januari tahun 2000, Steve Banner, memiliki banyak masalah dan mulai mengarah pada modus pertumbuhan penjualan yang lambat. Intuit kembali dengan dua kekuatan penting dasar pelanggan yang sangat loyal dan memiliki 3 dari mereka yang paling terkenal dalam software retail. Pada pertengahan 2000, Intuit tidak membuat gerakan apapun untuk memanfaatkannya, dan kelompok usaha kecil perusahaan itu berargumentasi mengenai model bisnis, desain organisasi, kemitraan, dan sebagainya. Bahkan walaupun Microsoft, Oracle, dan SAP telah mengumumkan bahwa mereka memasuki pasar tersebut. Jenis-jenis software. Software dapat dilihat gambaran umum atas berbagai jenis dan fungsi utama dari software aplikasi dan software sistem yang tersedia bagi para pengguna komputer. Software aplikasi meliputi berbagai jenis program yang dibagi ke dalam kategori aplikasi umum dan khusus. Ribuan software khusus tersedia untuk mendukung aplikasi khusus para pemakai akhir dalam bisnis dan bidang lainnya. Ada juga beberapa software lainnya yang memberdayakan para manajer dan praktisi bisnis dengan alat pendukung keputusan seperti penambang data portal informasi perusahaan atau sistem manajemen pengetahuan. Kemudian ada software suite dan paket terintegrasi. Software produktivitas yang paling banyak digunakan dijadikan satu sebagai software suite seperti Microsoft Office, Load Smart Suite, Corel Word Perfect Office, dan Star Office dari Sun. Kelebihannya adalah semua program penggunaan grafik user interface hampir sama untuk lambang, alat, garis status, dan kelebihan lain yang membuat suite lebih efisien dan lebih mudah digunakan daripada menggunakan berbagai jenis software secara terpisah. Penjelajah web dan lain-lain. Komponen software yang paling penting bagi banyak pemakai komputer saat ini adalah penjelajah web, yang dahulu sederhana dan terbatas, tetapi kini kuat dan kaya fitur. Sekarang, hal pertama yang paling banyak dilakukan oleh orang di seluruh dunia yaitu memeriksa email. Mereka pemakai akhir kini bergantung pada software email untuk berkomunikasi satu sama lain, untuk menerima pesan elektronik serta lampiran file melalui internet atau extranet organisasi mereka. Elektronik mail dan pesan instan. Pesan instan yaitu teknologi gabungan email atau konferensi komputer yang telah tumbuh begitu cepat hingga telah menjadi metode standar untuk pesan elektronik bagi jutaan pemakai internet di seluruh dunia. Pesan akan muncul secara instan dalam jendela IM pada layar komputer bagi siapa saja yang menjadi bagian dari kelompok kerja bisnis atau jaringan persahabatan yang merupakan anggota. Selanjutnya, word processing dan publikasi desktop. Software untuk word processing telah mengubah proses penulisan. Proses ini mengkomputerisasikan pembuatan, pengeditan, revisi, dan pencetakan dokumen dengan secara elektronik memproses data teks. Grafik presentasi. Software grafik presentasi membantu untuk mengubah data numerik menjadi tampilan grafik seperti diagram garis, grafik batang, diagram kue, jenis grafik lainnya. Sebagian besar dari software yang terkenal akan membantu membuat presentasi multimedia dari grafik, foto, animasi, dan video, serta publikasi ke World Wide Web. Kemudian pengelola informasi personal. Pengelola informasi personal adalah software terkenal untuk produktivitas dan kerjasama antar pemakai akhir. Dia dikenal sebagai personal digital assistant. Kemudian ada groupware. Software kerjasama yaitu software yang membantu kelompok kerja dan tim kerja untuk menyelesaikan tugas kelompok, di mana kategori software aplikasi umum yang menggabungkan berbagai jenis fitur dan fungsi software untuk memfasilitasi kerjasama. Produk groupware bergantung pada internet serta eksternal perusahaan untuk memungkinkan terjadinya kerjasama dalam skala global melalui tim virtual yang berlokasi dimanapun di dunia.
Perusahaan kini banyak menggunakan ASP sebagai ganti memiliki dan memelihara software mereka sendiri untuk beberapa alasan. Salah satunya adalah biaya rendah untuk investasi awal dan banyak kasus, waktu yang dibutuhkan pendek untuk mendapatkan aplikasi berbasis web dipersiapkan serta dijalankan. Selanjutnya, software sistem, manajemen sistem komputer. Studi kasus yang kedua, Wells Fargo dan lain-lain, aplikasi bisnis untuk layanan web. Wells Fargo menjalankan operasi perbankan grosir yang berhubungan dengan berbagai metode untuk menangani transfer tercatat dan pembayaran elektronik antar bank untuk 100 pelanggannya yang berupa perusahaan besar. Program manajemen sistem program ini yang mengelola hardware, software, jaringan, dan sumber daya data dari sistem komputer selama pengoperasian berbagai pekerjaan pemrosesan informasi dan data pemakai. Selanjutnya ada sistem operasi. Software yang paling penting untuk komputer apapun adalah sistem operasi yang sudah terintegrasi dari berbagai program yang telah mengelola operasi CPU. Tujuan utamanya yaitu memaksimalkan produktivitas sistem komputer dengan mengoperasikannya dalam cara yang paling efisien. Sistem tersebut membantu program aplikasi untuk melakukan operasi umum, seperti mengakses jaringan, memasukkan data, menyimpan dan membuka, serta mencetak atau menampilkan output. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sistem operasi. Yang pertama, pengelolaan sumber daya sistem operasi menggunakan berbagai jenis program untuk mengelola hardware dan sumber daya jaringan dari sistem komputer termasuk CPU, memori, alat penyimpanan sekunder, prosesor telekomunikasi, dan peripheral input-output. Kedua, pengelola file sistem operasi berisi berbagai program yang mengendalikan pembuatan, penghapusan, dan pengaksesan file dari data dan program. Yang ketiga, pengelolaan tugas dari sistem operasi mengelola penyelesaian tugas komputasi pada para pemakai akhir. Sistem operasi. Selama beberapa tahun, Microsoft Operating System paling banyak digunakan. Microsoft memperkenalkan sistem operasi Windows pada tahun 1995. Selanjutnya ada Linux, yaitu sistem operasi yang mirip Unix dengan biaya rendah tapi kuat yang secara cepat mendapatkan pangsa pasar dari Unix dan server Windows sebagai sistem operasi berkinerja tinggi untuk berbagai server jaringan dan server web dalam jaringan kecil serta besar. Perbandingan Microsoft Windows Server 2003 menurut para ahli. Yang pertama, Standard Edition. Diperuntukkan bagi aplikasi server yang lebih kecil, termasuk untuk berbagi file dan data hubungan internet dan data intranet, serta penggunaan aplikasi desktop terpusat. Enterprise Edition diperuntukkan bagi aplikasi bisnis layanan web, XML, kerjasama perusahaan, dan pendukung jaringan perusahaan. Kemudian Data Center Edition diperuntukkan bagi aplikasi yang penting sekali bagi bisnis dan misi perusahaan yang membutuhkan tingkat tertinggi skala ketersediaan. Sementara Web Edition diperuntukkan bagi layanan web memberikan standar untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai layanan dan aplikasi web. Jenis software management system. Yang pertama, utilities. Contoh yang penting program seperti Norton Utilities melakukan berbagai pekerjaan pengaturan dan fungsi konversi file seperti pembuatan cadangan data, pemulihan data, perlindungan dari virus, kompresi data, dan defragmentasi data. Kemudian performance monitor, berbagai program yang memonitor dan menyesuaikan kinerja dan pengguna dari satu atau lebih sistem komputer untuk menjaga mereka tetap berjalan secara efisien. Yang terakhir, security monitor, berbagai paket software yang memonitor dan mengendalikan penggunaan berbagai sistem komputer dan menyediakan pesan peringatan serta mencatat bukti penggunaan tidak sah atau sumber daya komputer. Program manajemen sistem lainnya. Trend software management system seperti CCA Unicenter dari Computer Association yang dapat mengelola baik sistem mainframe maupun server dalam pusat data. Dan software penting lainnya adalah penggunaan software system yang disebut sebagai server aplikasi yang menyediakan interface middleware antara sistem operasi dan program aplikasi dari para pemakai. Kemudian bahasa pada software komputer. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman atau programming language. Memungkinkan pemrograman untuk mengembangkan serangkaian perintah yang membentuk program komputer.
Banyak bahasa program yang berbeda telah dikembangkan dengan masing-masing kosakata, tata bahasa, dan penggunaan yang berbeda-beda. Kemudian bahasa mesin atau bahasa generasi pertama. Tingkat paling dasar dari bahasa pemrograman. Tahap awal pengembangan komputer, semua perintah harus ditulis menggunakan kode binary yang unik, dan ini melibatkan berbagai tugas sulit untuk menulis perintah dalam bentuk untaian angka-angka binary atau sistem nomor lainnya. Ada pula bahasa perakitan atau bahasa generasi kedua. Tingkat berikutnya dari bahasa pemrograman, bahasa yang dikembangkan untuk mengurangi berbagai kesulitan dalam penulisan program dengan bahasa mesin. Contohnya, komputasi X sama dengan Y tambah Z. Bahasa tingkat tinggi atau bahasa generasi ketiga menggunakan berbagai pernyataan singkat atau istilah aritmetika pernyataan individual. Bahasa tingkat tinggi sebenarnya merupakan perintah makro, yaitu setiap pernyataan menghasilkan beberapa perintah mesin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Seperti contohnya untuk komputasi X sama dengan Y tambah Z akan diprogram dalam bahasa tingkat tinggi seperti BASIC dan COBOL. Bahasa tingkat tinggi terdiri dari BASIC, COBOL, dan Fortran. Selanjutnya ada bahasa 4GLS atau Fourth Generation Language. Bahasa non-prosedur mendorong para pemakai dan pemrograman. Kemudahannya yaitu memspesifikasi hasil yang diinginkan, sementara bahasa ini sangat mirip dengan bahasa Inggris. Adapun bahasa dan layanan web, bahasa pemrograman yang merupakan alat penting untuk membangun halaman web, situs web, dan aplikasi berbasis web dengan multimedia. HTML adalah bahasa pendeskripsi halaman yang menciptakan dokumen hypertext atau hypermedia memasukkan kode pengendali dalam sebuah dokumen. XML itu bukan bahasa mendeskripsi format halaman web seperti HTML, tetapi XML mendeskripsikan isi dari halaman web dengan cara mengaplikasikan etiket, mengidentifikasi, atau label kontekstual. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek buatan Sun Microsystem yang berevolusi pemrograman dari berbagai aplikasi untuk web, serta intranet dan extranet perusahaan. Kemudian dari Java yaitu menjadi alternatif utama dari software standar pengembang milik Microsoft. Layanan web adalah komputer software yang didasarkan pada kerangka kinerja web dan standar berorientasi pada objek, serta teknologi untuk dapat menggunakan web agar secara elektronik menghubungkan berbagai aplikasi dari pemakaian yang berbeda dan standar komputasi yang berbeda. Contohnya, layanan web akan memungkinkan aplikasi pembelian dari satu perusahaan untuk menggunakan web agar secara tepat memeriksa persediaan seorang pemasok sebelum memasukkan pesanan lebih besar. Berbagai program yang menerjemahkan program lainnya ke dalam kode perintah bahasa mesin yang dijalankan oleh komputer seperti editor bahasa pemrograman disebut sebagai alat pemrograman karena mereka membantu para pemrogram menulis berbagai program serta pengeditan. Menerjemah bahasa ke dalam bahasa mesin milik komputer sebelum dapat diproses atau dijalankan oleh CPU. Penerjemah adalah jenis khusus dari compiler yang menerjemah dan menjalankan setiap pernyataan dalam program secara bersamaan sebagai ganti menghasilkan pertama-tama program bahasa mesin seperti komputer dan perakit. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di comment section. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.